maaf ya, mungkin suasananya agak mulai nggak enak gitu kan. Oh iya. Karena apa yang kita bicarakan mata batin untuk melihat hal gaib. Oh, jadi berarti kalau kita lagi bicara-bicara begini tuh rame gitu ya Iya. mereka-mereka ini ya. Kayak pocong gitu sebenarnya dia bisa kesandung nggak sih? Dia lagi lompat gitu. Penasaran juga ya. Iya. Lompat-lompat tuh dia. Iya. Sekarang balik lagi. Kalau Halo penonton, selamat datang di channel GPP. Ada masalah? Gak Nggak napa-napa. napa-napa. Ya, perkenalkan saya Stanley. Di sini ada bos kita Ada bos kita, dan saya dengan Kenny. Kenny. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas suatu hal yang cukup umum ya di media sosial, kemudian di kalangan pertemanan kita gitu kan. Jadi kita akan membahas mengenai apa itu indigo dan juga apa itu mata batin. Nah, sebelumnya Ken, eh, kalau gue boleh tahu, lu itu sebenarnya indigo atau enggak ya? Atau pernah mengalami hal-hal seperti itu nggak sih? Sebenarnya jujur kalau gue pribadi nih, Hmm. gue nih di sini sebagai orang normal. Nah jadi Oke. cuman kalau misalnya berkaitan dengan indigo ini paling gue ada temen yang lumayan deket, kita sebut saja namanya X. Itu dia kebetulan bisa lah, dia bisa melihat Hmm. yang hal-hal gaib. Dan kalau emang lagi nongkrong juga kadang-kadang dia bisa, misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, ntar dia bisa bengong sendiri nih. Nah di situ ya kita ini teman-temannya udah pada tahu kayak ada apa nih, cuma dia saranin nggak boleh, jangan tanya di tempat, mendingan kalau nanti udah pergi aja baru ditanya. Paling itu gitu-gitu aja sih. Untuk pribadi sendiri nggak pernah, benar-benar nggak pernah. Cukup ngeri juga ya kalau Gitu. nongkrong punya teman kayak Iya, begitu ya. Kita lagi makanya. asik-asik makan, tiba-tiba ada, ini tinggi besar atau apa gitu ya. Iya. Iya. Kalau dari lu sendiri gimana nih berarti, Stan? Kalau gua sendiri sih, sekarang ini melihat hal-hal seperti itu, dirasanya sepertinya pernah ya. Tapi secara pribadi sendiri, gua sendiri belum yakin apa yang gue lihat ini hanya imajinasi atau memang memiliki kemampuan itu. Ya kita nggak pernah tahu juga ya. Oke. Tapi kalau untuk saat ini, berarti posisinya kira-kira tuh lu mendefinisikan indigo itu apa ya? Kalau dari gue pribadi sih, intinya indigo ini mungkin orang yang sedikit lebih sensitif mengenai hal-hal gaib itu sih kalau dari gue ya. Gitu. Kalau dari lu gimana nih? Indigo tuh apa sih? Ya, kalau dari gue sih memang mungkin orang yang bisa memiliki kemampuan yang bisa ngobrol sama hal-hal yang tidak bisa dilihat mungkin. Oke, ngobrol, Cuman sampai komunikasi sekedar itu ya. sih, tapi gue juga bingung ya. Ya daripada kita bingung-bingung, mendingan kita langsung tanya aja Oke. sama yang lebih berpengalaman ya. Oke. Ya, jadi bos, mohon izin tanya dulu. Kira-kira dengan fenomena sekarang indigo ini mulai terkenal di banyak di halayak luas, bagaimana sudut pandang dari bos ini, indigo itu seperti apa sih? Kemudian kiranya mata batin itu bedanya dengan indigo seperti apa kurang lebih? dijawabnya sepengetahuan yang kita tahu. Ya sepengetahuan. Indigo, satu-satu dulu pertanyaannya. Indigo atau Mata batin. mata batin? Yang mana dulu yang mesti untuk dijelaskan? Mungkin indigo dulu kali ya. Indigo. Ada orang yang mempunyai indigo yang pada dasarnya sudah dari dia dilahirkan, atau yang tiba-tiba di usia dia menanjak dewasa baru indigo itu hadir. Oh, berarti ada dua kategori nih ya. Oke. Kalau seandainya indigo itu dari semenjak lahir, dari kecil, mungkin yang namanya anak kecil itu tidak bisa untuk membedakan apakah ini orang atau makhluk gaib. Dan kalau seandainya dia beranggapan makhluk gaib itu seperti orang, dia asik-asik dan enjoy aja untuk bermain. Karena si indigo, si anak kecil dari semenjak lahir itu seperti orang aja. Ya dia nggak bisa membedakan ya. Tidak bisa membedakan itu gaib atau orang gitu. Karena penampakannya sama aja. Mungkin yang dibedakan cuma agak pucet atau seperti apa. Tapi tidak menakutkan. Itu yang bikin
Si indigo anak kecil itu enjoy main-main, ya. Dan kalau indigo itu adat dia menajak dewasa baru, ini loh kok gue tiba-tiba bisa lihat Muncul tiba-tiba. dan orang yang sudah dewasa tiba-tiba bisa lihat ini apa sih ini gua kenapa gitu kan. Sehingga dia kalau lagi sendiri bisa lihat segala hal-hal yang gaib yang dia sendiri pun tidak mengerti. Ada apa nih gua, kenapa gua begini gitu, bisa melihat makhluk gaib. Kalau dia indigo, semuanya pun jenis indigo itu dari kehidupan masa lalu mereka. Oh, jadi ini lagi mau dijelaskan mengenai kenapa orang bisa memiliki karunia indigo begitu Oke. ya? Oke. Semuanya berunsuran dari kehidupan masa lalu si orang itu yang mempunyai indigo. Oke. Karena sebelum mereka lahir ke sini, ke dunia ini, ada kehidupan-kehidupan yang lalu yang pernah orang itu jalani dan merasakan kehidupan saat itu. Jadi bisa juga disebut kalau indigo itu karunia karena kehidupan lampaunya mereka menjadi manusia yang berpengetahuan dalam hal gaib, belum lunas di kehidupan lampau, di kehidupan saat ini diteruskan sehingga dia mempunyai indigo. Paham tidak? Jadi karma baik yang dilakukan itu belum cukup kalau misalkan tidak dibarengi dengan kemampuan gaib di kehidupan sebelumnya, begitu ya? Betul, kebanyakan orang seperti itu. Jadi hanya meneruskan kehidupan lampau dengan kehidupan saat ini, berjodoh dengan indigonya masih ada, masih timbul. Oke. Itulah yang disebut indigo. Saya izin mau nanya, Bos. Oke. Gimana kalau katanya ya, ini kan katanya, kalau misalnya orang-orang tuh bilang kalau bayi atau anak kecil itu lebih sensitif dalam hal melihat hal-hal gaib. Nah, apakah maksudnya semua anak kecil akan bisa melihat gaib atau tetap harus ada yang karunianya? Kalau dalam hal anak bayi atau anak balita itu di saat usia dia itu belum lewat dari 5 tahun disebut itu balita ya. Dari rata-rata usia seperti itu ya bisa. Mungkin dia tidak bisa melihat tapi hanya merasakan kehadiran makhluk gaib itu dengan cara dia nggak bisa nyenyak tidur dan selalu gelisah. Sedangkan si orang tuanya pun nggak mengerti kenapa ini anak nangis terus gitu kan. Mereka pasti akan berpikir anak ini sakit perut atau anak ini ada yang dirasa, jadinya makanya nangis terus. Padahal unsur dari yang utama yang tadi lo tanyakan kepada iBoss yang tahu di dekat ada makhluk gaib. Oke. Oh iya, sempat sih tak tahu mau. Ya, itu sedikit bahasa yang ya begitulah ya penonton kurang lebih. Ya, Bos, jadi begini, kalau misalkan kita bicara fenomena anak kecil ya, anak kecil ini tuh kenapa dia menangis itu? Apakah alasannya karena dia kaget dia bisa melihat hal yang di luar bentuk manusia, atau memang karena dia itu diganggu sama makhluk yang itu? Kesatu bisa kita sebut dia itu kaget atau terkejut. Kedua, karena perbedaan alam yin dan yang-nya itu yang bikin si anak balita gelisah. Karena makhluk gaib itu kedudukannya itu yin-nya tinggi ya. Yin-nya tinggi ya. Manusia itu yang, yin dan yang-nya tidak seimbang. Sehingga itu yang membuat si balita nangis terus. Mungkin yang dideketin sama balita itu makhluk gaib yang tanda kutip kurang baik ya, penampakannya begitu ya. Ya berarti kalau buat kita misalkan nih Bos, gitu. Kalau misalkan kita punya anak, kemudian nanti anak kita itu sering nangis-nangis, bagaimana kita cara tahunya itu dia diganggu oleh makhluk atau memang karena dia
merasa tidak nyaman Iya. kira-kira. Bisa dicek nggak nih? Untuk mencirikan anak itu diganggu makhluk halus atau memang ada yang dirasa di tubuhnya itu, ya. Cuman satu caranya, bayi itu menangisnya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Jadi nangisnya itu tidak ada jedahnya. Oh. Yang bikin dan sorot matanya pun lain gitu loh. Nggak bisa untuk ditenangkan dengan gendongan orang tua, Gendongan. nggak bisa. Hmm. Dia selalu menangisnya itu suaranya Kejer ya dia nangisnya ya. kejer, iya benar, bisa disebut kata kejer gitu kan. Iya 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 iya. Why not kejer? Oke, berarti untuk sekarang kita udah kurang lebih mengetahui ya, kurang lebih indigo itu seperti apa. Jadi kalau untuk mata batin sendiri, kiranya itu mata batin itu berarti kalau sependengaran saya nih dari kita berbicara tadi ya, kita diskusi ya, berarti orang yang indigo itu sudah dipastikan dia memiliki mata batin begitu ya. Nah, kalau memiliki mata batin secara alamiah yang memang seperti indigo dengan mata batin itu ya sekawan. Oke. Jadi kalau untuk itu bagi yang punya talenta indigo. Lalu bagaimana kalau misalkan kiranya kita itu penasaran nih, misalkan kita sebagai orang umum nih, kita penasaran, kemudian kita bilang sama satu orang yang kiranya bisa, boleh nggak sama kita dibukain mata batinnya? Oh gitu ya. Nah, kira-kira bedanya apa sih prosesnya dari si indigo itu sampai melihat bentuk yang sempurna, begitu juga dengan orang yang dipaksakan buka mata batinnya itu, kira-kira gimana itu? Sebenarnya jawabannya mudah sekali. Indigo dengan dibukakan mata batin secara paksa ya, bukan alamiah dia punya sendiri kan. Iya. Kalau indigo sudah biasa dia lihat yang begitu kan. Jadi nggak aneh lagi kan. Oh terbiasa. Ya gitu karena udah terbiasa dan dibukakan mata batin itu, si orang yang mau dibukakan mata batinnya apakah sudah siap? Mungkin dia hanya sekedar dengar dari orang yang pernah melihat penampakan. Oh ini loh jenisnya anu dan ini loh jenisnya yang rambutnya agak panjang gitu kan. Tapi secara mutlak, secara utuhnya dia belum pernah melihat hal seperti itu. Dan kalau dibukakan mata batin, balik lagi pada orangnya itu, apakah mentalnya sudah siap? Karena orang yang dibukakan mata batin itu setiap saat, setiap waktu, di momen-momen lingkungan dia itu, si gaib akan menunjukkan dirinya. Bukan hanya menunjukkan ya, memang kapasitasnya mereka itu di situ gitu loh, habitatnya mereka itu kan di situ gitu kan. Iya. Itu berbeda nih kalau seandainya si orang yang dibukakan mata batin tidak siap, hanya ketakutan yang dia dapat dan itu mempengaruhi daripada kehidupan si orang yang dibukakan mata batin. Berarti setiap harinya dilalui dengan teror-teror. Iya, gitu kecuali ada orang yang ingin dibukakan mata batin itu hanya memakai jedah beberapa saat. Oh berarti bisa nih dibukakan sebentar untuk lihat, Iya. lalu dibalikin lagi nggak? Ditutup lagi bisa. Ditutup lagi bisa. Oke. Bisa. Jadi itu memakan waktu yang semaunya orang itu mau dibukakan berapa lama gitu kan. Oke. Jadi yang dibuka, yang ditutup harus dilakukan dengan orang yang sama, bukan orang yang beda. Tapi kalau ada persepsi orang-orang nih, Bos, kalau misalkan udah sekali dibuka mata batin, itu tidak akan tertutup sempurna. Kira-kira mitos itu betul atau enggak? Dibukakan mata batin, bisa tertutup kembali. Secara sempurna atau tidak gitu? Dibukakan mata batin paksa itu harus ditutup dengan orang yang membuka awal. Oh, berarti bisa secara sempurna? Tidak bisa tertutup dengan alamiah. Harus dibantu lagi dengan orang yang membuka. Lalu ditutup kembali dengan orang yang sama. Maksud pertanyaannya mungkin gini, Bos. Ketika orang udah dibukakan mata batin, dia kan bisa melihat. Nah, ketika nantinya ditutup lagi, apakah
si orang ini akan lebih sensitif. Oh enggak, Daripada sebelumnya dia Iya. enggak. Oh Enggak enggak, ya? berarti Enggak. Mungkin kalau dia terlalu biasa dibuka mata batin, terlalu biasa, tapi mata batinnya sudah ditutup ya. Ada kemungkinan orang itu tidak melihat, tapi hanya bisa merasa ada satu makhluk yang mungkin ada di dekat sisinya gitu. Oh, oke. Ya cirinya dengan kok remang-remang. Perasaan apa gitu ya? Iya, perasaan yang enak gitu kan. Iya. Tapi dia sendiri kan nggak mengerti ada apa ini gitu kan. Iya. Sedangkan di saat dia dibukakan mata batin dan dia melihat sosok itu, ya bulu yang dia rasa itu nggak ada. Karena dia secara langsung bisa lihat yang bentuknya aneh. Oh. Banyak sekali di dunia gaib itu yang bentuk-bentuknya aneh itu banyak, bukannya 1, 2, 3, bukan. Ntar dulu, maaf nih. Tadi bos, mohon maaf nih bos. Kalau misalkan bos tadi bilang kan, kalau yang indigo itu nggak punya bulu-bulunya. Bulu mana yang kita maksud ini? Bulu Roma. Oh, bulu Roma. Iya. Saya pikir kan bulu yang lain ya. Jadi, oke, kita udah You klarifikasi. terlalu sensitif dengan ucapan Aing. Nah, coba saya mau Iya. tambahin mungkin pertanyaannya gini, kalau berarti untuk yang orang-orang yang penasaran ingin dibukakan mata batinnya, ini sebenarnya kalau emang ada istilahnya mediatornya ya, mediator yang membukakan mata batinnya ini baik, itu aman, nggak ada resiko, atau sebenarnya ada resiko? Yang disebut resiko itu hanya melihat dari penampakan makhluk gaib yang tidak mereka ketahui. Setelah dibukakan mata batin, melihat segala sesuatu hal, bahkan yang mungkin syuhung katanya sih. Aduh, jadi tak hadir loh. Posisi yang gua hadir loh ya. Nyinggung dalam hal mata batin. Jadi maaf ya, mungkin suasananya agak mulai nggak enak gitu kan. Oh iya. Karena apa yang kita bicarakan, mata batin untuk melihat hal gaib, secara otomatis pun apa yang dunia gaib kita buka ada sosok. Oh, jadi berarti kalau kita lagi bicara-bicara begini tuh rame gitu ya? Iya. Mereka ini ya? Tanpa Yoyo ketahui gitu kan. Iya. Tapi dari suasana yang kita bicara ini bukannya udah agak berasa seperti apa? Iya. Coba dirasa-rasa dulu mungkin udah. Tidak dirasa dalam hal bulu Roma atau bulu-bulu yang lain itu berdiri ya. Karena kehadiran dia di saat kita bicara begini, dia tidak masuk dalam ruangan. Oh, oke. Dia hanya ada di luar ruangan yang bukannya benar. Iya. Ayo bos, ayo ada dia itu kan tadi ya. Iya. Jadi kayak ada ibu-ibu arisan gitu kan, atau ibu-ibu beli TV baru, mereka penasaran gitu kan ngelihat sini beli apa lagi nih hari ini gitu ya. Yang ibaratnya orang ini sedang gosip dan makhluk itu gosip apa sih? Boleh ikut nimbrung. Oh iya. Waduh, tapi begitu. Tidak kita izinkan untuk mereka itu nimbrung. Pembahasannya semakin mengerikan seperti ini ya. Mengerikan. Iya, tapi kita dapat kesimpulan nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mengikuti rasa penasaran kita yang berlebihan itu sehingga kita dibukakan mata batin oleh mediator, kita harus hati-hati juga. Karena seperti yang tadi bos bilang, tanpa disadari mereka pun ikut hadir gitu loh. Iya. Tanpa disadari oleh orang, tapi mereka pun ikut hadir untuk melihat apa sih gini loh. Kok gue dipanggil gitu loh. Padahal unsur daripada itu kita tidak memanggil mereka, hanya mereka aja yang ketarik dengan pembicaraan kita. Iya. Karena Yoyo ini kan bicaranya dengan gaib. Iya. Oke, berarti itu juga
ada pelajaran Salah mungkin satu. harus berhati-hati kalau lagi berbincang-bincang dengan teman juga mungkin apalagi Iya. terutama kalau malam ya. Ya. Kalau malam berbincang dengan teman-teman seputaran hal-hal gaib ya kalau Mm-mm. bisa dijaga mungkin Iya. bahasanya. Dan juga mungkin dirasa-rasa gitu ya dari bulu-bulu yang ada di tubuh. Spesifiknya mungkin apa di bulu Roma tadi ya. Roma ya, bukan yang Roma lain itu ya? lokasinya Roma Iya, mungkin di sini ya. Oh iya, oh lokasinya di sini ya. Iya, Bukan Roma. artinya jalan menuju Roma ya. Oh iya, siap. Oke, berarti berhati-hatilah kalian bagi orang-orang yang penasaran untuk buka mata batin tanpa persiapan. Siap-siaplah kalian untuk melihat hal yang di luar Dugaan. dugaan kalian begitu ya. Jadi hati-hatilah kalian. Oke. Nah, mungkin Oke. next pertanyaan selanjutnya ada yang orang-orang mungkin penasaran kayak biasanya dibahas mata batin, mata batin. Mata batin itu lokasinya di mana ya? Mata batin. Iya, jadi kita biar tahu nih kan ada mata kan letaknya ya mata di sini, mulut di sini. Itu kalau mata batin ini ada letaknya nggak sih sebenarnya? Mata batin. Mata batin. Iya, Mata batin. mata batin. You tahu batin di mana? Batin Mana ya? di mana? Kita taunya di sini ya, mungkin di hati apa di mana mungkin. Ya seperti itu. Oke. Jadi kita melihatnya dari sini gitu. Mm-mm. Seolah-olah ada mata begitu. Iya. Oke, berarti maksudnya Disebut ada mata batin melihat melalui batin dan juga melihat dari pandangan mata kasar. oh Ya. gabungan. Kalau seandainya yang kita alami itu melalui mata kasar, itu kita lihat bentuknya itu mutlak sekali seperti kita berhadapan dengan manusia. Ya. Tapi kalau seandainya mata batin, kita hanya melihat sosok, oh ini ada di sini, tapi kita bisa melihat gambaran dia seperti apa gitu loh. Oke. Kalau lihat mata telanjang, oh posisinya ada di balik pintu. Kita lihat gitu kan. Kalau secara mata batin, kita sambil begini pun kita udah tahu. Oh, ada sosok di situ dan bentuknya seperti apa gitu loh. Oke. Tapi dengan secara kita mata batin kita lihat gini kita memang nggak kelihatan. Tapi hanya lewat mata di batin. Batin itu tadi ya. Beda dengan mata telanjang. Mata telanjang. Mutlak gitu loh. Hmm. Apa posisinya dia bagaimana dan bentuknya apa seperti apa gitu. Kan itu lebih terkejut lagi dibanding kita hanya melihat dari batin gitu loh. Oke. Tapi kita tahu sosok itu seperti apa gambarannya dan ada di mana. Iya. Berarti bisa dilihat dengan mata batin dan Iya. juga dengan mata telanjang ya berarti ya. Mata telanjang jangan pikir yang lain-lain. Pikir mata ini mata di sini aja ya. Ya, mungkin mata batin ini mungkin bisa disebutnya lebih merasakan kali ya, Iya. merasakan dibanding melihat secara jelas ya. Iya. Ada orang yang mau dibuka mata batin melalui pandangan mata kasar gitu, ingin lihat mata kasar atau dengan batin. Batin, oke. Oh, berarti Itu bisa. yang setahu bos tahu ya. Oke. Mungkin ada pandangan-pandangan dari penonton yang beda pendapatnya dengan Aye punya pengetahuan. Iya. Oke. Iya. Ya itu sih netral aja kayaknya sih ya. Karena kan setiap orang pandangannya beda-beda. Benar. Kalau seumpama yang kita ucapkan seperti ini dan penonton beda dengan kita, Iya. Mohon dimaklumi itu mohon ya guys. dimaklumi karena kapasitas dari pengetahuan. Ya, karena kita berdasarkan pengetahuan kita sendiri Iya, aja gitu. sepengetahuannya kita gitu loh. Maaf kata kalau kita pengetahuannya agak masih di bawah. Iya, pokoknya kalau nanti seandainya ada masalah, ya kalian juga harus telisik lagi. Kenapa kalian penasaran itu tanpa persiapan begitu kalau untuk dipaksakan mata batinnya gitu kan. Ya. Jadi kalau kita boleh Sesuai dengan nama GPP. Enggak napa-napa. Oh iya, nggak napa-napa. Dalam hal kalau ada masalah. urusan problem penonton. Iya. Ya mungkin nanti kalau misalkan kita seandainya ini udah berjalan, mungkin nanti kita akan melibatkan juga dari beberapa viewers juga ya. Kalau misalkan seandainya ada yang memiliki masalah terkait dengan percintaan, kemudian tentang rezeki, mungkin gitu ya. Tapi kalau santet-santet sih kita rasa sih ya ngeri juga ya, jangan ya sampai ke santet-santet ya. Ya, jadi mungkin bisa kontak kami melalui YouTube atau melalui media sosial kami. Nanti kita akan kontak untuk ajak kita konten bersama, gitu ya. Betul. Ya, jadi bos, gini bos. Jadi kita agak tarik sedikit ke belakang nih tentang ke indigo ini ya. Jadi kalau dari indigo yang saya riset itu kan ada berbagai macam ya.
indigo itu ada yang dia bisa berkomunikasi, Oh ya. kemudian ada yang dia bisa melihat masa lalu, kemudian masa depan, sampai ke dia bisa menggerakkan benda gitu kan. Nah, kalau sepengetahuan bos, Sepengetahuan ya. ya kira-kira Hanya tuh sekedar ada, sepengetahuan daripada Ai. ya jadi Betul. ada berapa kira-kira jenis indigo itu, atau indigo hanya satu gitu ya? Intinya indigo itu ada satu. Oke. Hanya bermacam-macam dari penglihatan masing-masing si indigo. Kemampuannya ya. Iya. Oke. Salah satu contohnya dia bisa melihat kehidupan lalu dari orang-orang di sekeliling, dan dia bisa melihat apa yang akan terjadi yang akan datang. Yang akan datang. Ya. Dan bisa juga berkomunikasi dengan makhluk gaib. Tapi untuk awal daripada indigo yang dia tumbuhnya dewasa dan baru diberikan keindigoannya itu untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib ada tahap-tahap tertentunya. Seandainya contoh dia hanya bisa melihat, tapi bos kok saya nggak bisa komunikasi dengan makhluk gaib itu. Padahal saya penasaran tentang gaib itu, ingin berkomunikasi. Ya, tapi yang diajak berkomunikasi gaibnya itu tidak menjawab. Itu ada tahap-tahap tertentunya. Ada tingkat-tingkatannya untuk indigo itu semakin bagus. Dengan cara perbanyak meditasi. Kuncinya di meditasi ya. Kuncinya di meditasi dan membutuhkan ketenangan. Meditasi itu konsentrasi pada satu titik, keluar masuknya pernapasan. Keluar masuk pernapasan. Jadi kalau teman-teman mau coba di rumah, yang sudah, oh ya sebelum sampai sana, ya bakar dulu bos. Saya juga bakar dulu deh. Kita biar nyantai sedikit ya. Bicara santai. Tapi berbobot gitu ya. Nah gini bos, misalkan di rumah ada yang nanya nih, kiranya kita kan dari tadi bahas orang yang sudah terkategori sebagai punya mata batin atau memiliki kemampuan indigo gitu ya. Nah, bagi orang-orang nih yang kira-kira umurnya dia baru-baru memasuki 17 tahun, 16 tahun, bagaimana cara dia mengetahui kalau saya ini memiliki talenta indigo atau enggak ya? Kita tuh melihat tanda-tanda awalnya dari mana sih? Seperti itu, tanda-tanda awal memiliki kemampuan indigo gitu ya. Tunggu bos minum dulu ya. Siap. Boleh. Ini untuk penonton-penonton di rumah juga yang penasaran ya. Kasihan ini minuman kalau kita sentuh-sentuh. Iya, mesti disentuh terus ya. Iya. Please, sentuh minuman. Iya. Kayaknya dulu waktu semasa mudanya orangnya romantis ya kayak bos kita ya. Iya. Kita berbicara dengan sentuhan-sentuhan. Kalau bos itu romantis berarti bos mengetahui tentang percintaan manusia, tak? Iya. Dan bos itu mengalami satu percintaan. Oh iya. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu, tapi kayaknya sih kebanyakan enggak ya. Kebanyakan enggak ya. Lebihnya enggak ada gitu. Ya. Balik lagi pada pertanyaan tadi apa? Jadi pertanyaannya tadi, aduh mati nih. Pertanyaannya, bagaimana cara orang yang di rumah ini, penonton-penonton atau teman-teman kita, mengetahui kalau kita ini memiliki... Maaf ya, bos juga ikut-ikutan mati nih bos. Iya, ini mati mulu kenapa ya? Ini dulu pada mau ngerokok kali ya? Bisa jadi. Pengaruh dari... Aduh takut gua kalau bahas kayak gini. Jangan bercanda sama setan ya, guys ya. Bahaya guys kalau begitu. Karena kita tidak boleh menyinggung mereka juga kan. Iya benar, punya perasaan mereka. Kalau kita diem dan mereka mengganggu sih ya otomatis dah mau nggak mau. Iya. Gebrak hajar habis aja gitu loh. Kalau yang bisa gitu loh. Iya. Kan kalau yang bisa, kalau yang tidak bisa apa yang mau digebrak gitu kan. Iya. Kita yang kena gebrak. Ya hancur semua nih meja. Kalau bos yang gebrak kayak gitu, kalau kita, waduh. Bos nggak sembarangan gebrak makhluk gaib. Iya. Makhluk gaib pun ada tata cara kesopanannya gitu loh ya. Semua kalau sopan. Kita sebagai manusia sopan kepada mereka, mereka pun akan sopan kepada manusia gitu. Oh iya. Kenapa mereka mengganggu gitu kan? Karena dilihat manusianya itu konyol, pecicilan, ingin jago-jagoan di alam gaib gitu kan. Sekalinya ditampakin dari gaib itu ya cuma satu sih, enggak jurusnya cuma satu.
langkahnya mesti 1000. Wah, Itu harus ada jurus langkah 1000. kalah tuh kalau dikejar anjing ya. Kalau dikejar anjing Lebih kalah. cepat lagi tuh. Lebih cepat lagi Oh, itu. kalah itu. Yang namanya bisa Sofian di jalanan gitu kan. Ya. Kalau dia udah Ketakutan gitu ya. takut bener gitu loh. Iya. Jadi gimana bos? Kira-kira buat penonton biar tahu ciri awalnya itu apa ya kalau kena indigo tuh? Kena indigo maksudnya punya talenta indigo gitu. Untuk yang sudah dewasa usia 17 tahun ya. Ya. Kalau enggak yang mungkin atau- dari- Karenanya mungkin untuk mengetahui dia indigo atau tidak itu harus menemui orang yang bisa ya. bisa paham tentang indigo. Mungkin kalau orang banyak terlalu masalah itu kayak menemukan psikiater Oh. untuk Oke. yang mengerti ini saya sebenarnya kenapa gitu loh. Ya, mungkin bisa diberikan solusi untuk orang itu dari si psikiater untuk mengetahui saya ini sebenarnya indigo atau apa gitu loh. Iya. Berarti Ciri khas untuk orang indigo itu dia itu kan cuman satu kategori. Ini yang saya lihat ini orang atau makhluk gaib. Karena sosok makhluk gaib itu banyak sekali yang menampakkan seperti manusia, ibu-ibu lah, kakek-kakek. Iya, Bahkan iya. makhluk gaib yang gendong anak gitu kan. Iya. Tapi kalau dia menyadari ini makhluk gaib atau bukan ya tinggal dilihat aja dia itu ngambang apa enggak gitu. Nyentuh daripada tanahnya apa enggak gitu. Iya. Oh ini yang aku lihat ini bukannya orang loh. Makhluk gaib. Tapi ada indigo juga setelah begitu dia lari. Ngomong-ngomong soal ngambang ya, bos. Saya sering nonton kan kalau di TV mungkin viewers juga sering lihat ya gitu. Kalau pocong itu kan jalannya dia lompat-lompat di TV yang kita tahu ya. Ya kan kayak di sinetron yang gambar ikan itu kan banyak tuh. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dengan mata batin, sebenarnya pocong itu jalannya lompat-lompat atau dia ngambang atau seperti apa? Sebenarnya sih lompat ya. Lompat ya? Iya, cuman sambil dia lompat ya dia tidak sentuh tanah. Oh, jadi lompat ngambang gitu? Iya. Cuman orang melihatnya aja lompatnya di tanah gitu kan. Padahal sesungguhnya dia tidak di tanah ngambang gitu kan. Oh. Kalau kayak gitu mereka kan lompat-lompat. Kalau yang lompat itu ya bukannya pocong atau congpo, bukan. Bukan ya? Terus apa? Langsung aja kita samperin, itu nggak mungkin pocong kok. Orang yang lagi ngeprank kita gitu kan. Kayak kita lihat aja orang yang ngeprank di YouTube kan kalian bukan sering nonton juga mungkin ya. Kayak pocong gitu sebenarnya dia bisa kesandung nggak sih? Kalau dia lagi lompat gitu, kita penasaran juga ya. Gitu kan lompat-lompat tuh dia. Iya. Sekarang balik lagi. Kalau pocong itu yang tadi Yu bilang bisa kesandung. Iya kan dia lompat-lompat gitu kan? Iya. Kita mana tahu. Berarti dia di alam gaibnya pun menghadapi ada kerikil gitu, terus tiba-tiba di depan ada lubang gitu. Jadinya pocong itu pun kena prank dengan keadaan sekeliling gitu. Apa bisa diucapkan seperti itu? Iya, benar juga ya. Iya. Rasanya kalau seandainya manusia kasar yang bisa melihat pocong seperti apa dan di saat kita memperhatikan itu si pocong itu kesandung. Bukannya jadi diri kita sendiri yang jadi ketawa. Iya. Dilawak juga ya. Iya. Jadi pas si pocong si pocong itu kesandung, apalagi ngegelinding-gelinding gitu kan. Iya. Maaf nih, bos juga belum pernah ngeliat Belum pocong pernah lihat ya? kesandung sih. Jadi mengucapinnya rada sulit gitu kan. Coba mungkin daripada penonton yang melihat dan mendengar pernah melihat pocong kesandung atau sampai guling-guling, coba di subscribe dengan GPP ini. GPP gitu. ini Ya. gitu ya. Dan siapa tahu kita bisa bertanya pada orang yang pernah ngelihat pocong ngegelinding gitu. Atau mungkin kalau kalian kenal dan bisa berkomunikasi, kita mungkin bisa collab kali ya. Iya. Jadi kita bisa ada sedikit hiburan gitu.
bukan artinya kita mempermainkan sang pocong loh. Iya. Untungnya saat ini pocong itu tidak hadir kok. Oh. Nggak ada. Ada pocong di mana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, iya. Ngeri juga nih kalau ada tiba-tiba kita lagi syuting kan, lompat-lompat dia. Iya. Ya nggak mungkin aja ada pocong lompat atau ngegelinding gitu loh. Bagaimana jadi faedahnya sih? Iya. Oke. Kalau misalkan posisinya orang normal nih bos ya, orang normal. Dia ini sudah Nanti menyadari. dulu yang disebut orang normal itu seperti apa? Normal itu waras apa nggak waras? Iya. Kalau orang yang nggak waras itu kan artinya nggak normal. Iya. Itu hidupnya selalu kaya. Kok kaya? Karena hidupnya penuh dengan hayalan terus. Oh iya, makanya dia ketawa-tawa terus jadi bahagia Selalu ya. Mana senang. pernah dia itu susah, Iya. mana pernah dia merasa dia itu nggak pernah punya duit gitu loh. Iya. Orang-orang pakai kalung, ini mau pakai rantai motor Nah, gitu itu. ya. Tetap happy loh gitu Iya. ya. Iya. Dan bahkan bawa-bawa apa itu? Emas katanya digendol gitu kan. Iya. Padahal nyatanya yang kita lihat bukannya emas gitu kan. Sikat kawan gitu. Apa aja itu sama dia diambil gitu. Iya. Beda loh kata-kata sebut waras, Iya. normal. Iya. Tapi kalau misalnya kita bicara orang yang dalam gangguan jiwa ya, bos. Kalau misalkan kita kan ngelihatnya, jujur kayak saya nih, saya Iya. ngelihat gitu sebenarnya saya kesian gitu. Kenapa kok mungkin viewers juga bisa relate ya, karena melihat di luar sana itu mereka seolah-olah menikmati kebahagiaan yang semu. Nah, Dengan dunianya sendiri ya. iya dengan dunia sendiri gitu kan. Jadi Kita nggak ikut-ikut dengan dunia dia loh. iya, Kalau kita seandainya ikut, gimana tuh? ya bisa ditebak sendiri dengan hati nurani Yai sendiri. Ya mungkin kita Kalau bisa. kita ikut terjun dengan nggak waras juga hati kita ya. Tapi enak ya gitu ya. Mau? Kita jadi nggak pusing cari duit. Boleh Mau. dicoba. Boleh dicoba. Oh, mohon maaf kalau coba saya nggak mau. Saya ngeliat aja deh. Akhirnya ketakutan sendiri dengan ketidaknormalan ya. Iya. Makanya kategori ketidaknormalan itu dalam bidang apa gitu. Iya. Jadi tidak normal ini dalam kondisi kejiwaan gitu, bos. Iya. Itu namanya nggak waras gitu. Iya, kalau kita lihat secara sains ya, mungkin itu ada beberapa penjelasannya ya, viewers. Tapi karena saya bukan berasal dari orang yang memiliki kemampuan mengenai sains, jadi mungkin saya tanya dari sisi secara spiritual aja ya. Maaf nih, kalau Gimana? tidak tahu sains, tidak usah diucapkan. Kita mau bahasnya secara spiritual ini, gitu kan. Jadi kalau secara Panjang lah ya ini urusannya. Urusannya panjang nih. kalau panjang nggak apa-apa, AdSense tetap jalan. Maaf ya penonton kalau pembicaraan kita panjang. Karena pertanyaannya tidak disengaja untuk panjang. Ya, jadi kalau secara spiritual itu sebenarnya ada yang terjadi sama mereka, baik itu dipengaruhi oleh jin atau apa, atau sebenarnya itu murni karena ya dari medis aja gitu. Pandangan bos gimana kira-kira? Kalau pandangan secara logika manusia pikir aja ya. Seandainya dipikir itu medis, ya, kejiwaan seseorang. Mungkin di saat itu kita seringkali melihat orang yang tidak waras bicara sendiri. Iya. Ya, sepengetahuan kita. Iya. Tapi pada dasarnya memang mereka itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang selalu mereka itu berimajinasi yang melampaui pemikiran kita sendiri gitu kan. Jadi pada intinya orang tidak waras itu ya dikelilingi makhluk gaib. Iya. Unsur dari gaibnya itu kencang sekali karena setiap saat orang yang tidak waras itu selalu diajak bicara. Padahal kita tidak lihat dia bicara dengan siapa. Seandainya kita tahu pun, kita tanya dong, kamu bicara dengan siapa sih? Dan mereka akan memberitahu, ini loh, saya bicara sama ini, sosoknya ini gitu kan. Balik lagi pada hal yang gaib. Iya. Jadi orang yang nggak waras itu kebanyakan unsurnya
Kenapa dia bisa nggak waras? Bisa sakit jiwa? Biasanya kalau kita tahu kan mungkin karena apa? Karena ada satu problem di dalam kehidupannya yang dia tidak bisa untuk menahannya. Banyak melamun kan? Banyak melamun salah satu ciri-cirinya Itu salah satu cirinya, dia banyak melamun. Dengan yang dia hadapi problematika di dalam kehidupannya, tapi tidak bisa diberikan, tidak menemukan satu solusi yang bikin dia banyak melamun. Dan dalam hal unsur gaib, ya satu-satu hadir di dalam kehidupannya, sehingga dia itu banyak bicara sendiri. Tapi orang sekeliling kan tidak tahu dia itu bicara dengan siapa gitu kan. Iya. Lama-lama diabaikan, ya ada taraf-taraf dia tidak bisa untuk disembuhkan ya. Dan orang yang disebut nggak waras dan batinnya itu gila, maaf ya, kalau dia udah tidak pakai baju itu yang udah disebut gila 100% gitu loh, maaf ya. Tapi kalau dia masih mengenakan pakaian dan masih bisa untuk pakaiannya layak, itu masih taraf stres. Dan itu bisa disembuhkan dengan psikiater. Oke. Berarti kalau saya boleh simpulkan ya, orang dalam gangguan jiwa itu awalnya bermulai dari secara medis, kemudian seiring berjalannya waktu karena dengan pemikiran-pemikiran dia yang negatif, dia dihinggapi oleh beberapa makhluk gaib yang membuat kondisinya semakin parah, begitu ya? Oh iya. Dan cirinya orang yang tidak waras itu masih mengenakan pakaian lengkap atau sedikit-sedikit pakaiannya tidak digunakan gitu, tidak dipakai gitu kan. Sampai ada yang nggak pakai sama sekali. Iya. Itu yang udah nggak bisa diselamatkan. Udah beng. Sudah dicap itu ya kayak. Iya, udah dapat stempel. Iya, udah dapat stempel itu ya. Iya. Dan biasanya yang begitu sih dia udah melanglang buana ya. Oh, maksudnya udah jalan-jalan kemana-mana? Udah jalan-jalan kemana? Ketawa ketiwi sendiri gitu. Ketawa sendiri gitu kan. Boleh dalam hal kita orang normal nih, ketawa tidak dilarang. Selesai dari ketawa kita ke rumah si Tiwi, dihajar sama kita punya pasangan hidup. Karena kita perginya ke rumah si Tiwi. Udah disarankan kalau begitu. Oh tidak. Ketawa-tawa di kalangan sendiri aja, jangan ke rumah si Tiwi. Nonton, Anda mesti inget-inget pesan-pesan Mutiara ini ya. Selesai kita ketawa, jangan kita ke rumah si Tiwi, ke rumah si Siska, ke rumah si apapun juga gitu kan. Mungkin yang lebih menarik dibanding. Iya. Sampai pagi tuh. Rumput tetangga memang lebih indah, tapi alangkah bagusnya pandangnya aja rumput sendiri. Mau gersang, mau kurang air, mau pada kuning. Oke. Nggak perlu ditegaskan lagi ya? Nggak perlu ya? Udah langsung nih bos saya ngomong nih. Bos. Oke. Walaupun bos tidak mahir dalam hal percintaan gitu kan. Tapi basic-basic tahu lah. Little si I can. Oke. Kalau misalkan kan mungkin kita orang-orang nih nanya gitu ya. Kayak misalkan Kenny nih. Kenny udah dibuka mata batinnya gitu kan. Kalau misalkan sudah meninggal si mediator ini, kan banyak orang bilang, udah nggak bisa ditutup lagi nih. Gitu kan. Nah berarti dia selama hidupnya dia akan mengalami teror-teror itu setiap harinya, setiap menitnya gitu. Nah kiranya bukan teror sebenarnya ya. Itu sebutannya. Dia melihat daripada dunia gaib yang seutuhnya gitu. Oh iya. Kalau dia teror itu namanya beda lagi ucapannya. Oh iya. Itu diserang. Kalau kita diteror sama begituan, ya udah gampang kok. Gimana? Ya kita teror balik lagi dianya kan. Oh. Kita takut-takutin dia ya? Iya. Dia lagi tidur, kita di sebelahnya aja gitu ya. Jadi kita prank aja dia gitu kan. Itu salah satu solusi. Dan si makhluk gaib itu juga aneh. Ini sebenarnya orang apa dari golongan kita ya gitu kan. Oh. Jadi kita juga bisa nipu dia gitu.
Ya ini kita cuma canda-candaan aja. Intermezzo, Intermezzo. Tapi main pertanyaannya itu, kiranya kalau misalkan kita sudah terlanjur untuk buka mata batin, apa yang kita mesti lakukan menjalani hidup itu, melatih dirinya seperti apa sih kalau seperti itu, Bos? Melatih dirinya ya membiasakan apa yang kita lihat dalam hal dunia gaib. Jadi kita Oke. udah nggak aneh lagi yang namanya ngelihat lepet diikat, Lempet. Oh iya, Apa iya, nih? iya. Lemper. ya Oh. lemper, dan ada rambut agak-agak panjang gitu, walaupun panjang agak kusut gitu, atau di blowing atau segala macam, itu harus sudah terbiasa. Atau melihat penampakan anak kecil yang seandainya dibukakan mata batin tapi belum ditutup, ya kita makan di restoran yang tanpa kita sadari tiba-tiba ada anak kecil datang, Nah. Om minta makanannya dong gitu kan. Karena kita saking asiknya makan, kita pun tidak menyadari sebenarnya itu orang atau makhluk gaib gitu loh. Oh. Ya dengan enjoy-nya aja kita kasih makanan dia kan, apa yang kita makan, dan kita kasih kembali setelah kita selesai makan. Iya itu tadi barusan orang apa bukan gitu. Oh. Ya pas kita untuk ke situ, kita lihat lagi jejaknya, makanan yang kita lihat itu ada nampak di bawah gitu. Berarti yang tadi yang gua kasih sama anak kecil itu Siapa ya, bukannya orang. Oh. Karena gua berikan itu anak makanan, contoh ini makan ada lu di lantai. Jadi makhluk gaib itu ya menyerap makanan apa yang kita berikan. Kalau kita berikan, ya kalau seandainya nggak kita berikan, anak itu tetap mau ya pulang ya lu ikutin gitu. Oh. Itu resikonya. Kalau kita bukan mata batin. Mata batin. Nah, tapi kan berarti kan kalau apalagi terutama orang normal nih, maksudnya orang yang non indigo lah ya, Iya. mungkin itu kalau dibukakan kan pasti reaksi pertamanya mungkin wow. Tapi kalau udah dalam jangka waktu yang lama, mereka takut jatuhnya. Intinya orang dibukakan mata batin itu mentalnya yang harus sudah siap. Karena yang dia lihat itu tidak seperti yang dibayangkan oleh si orang yang dibukakan mata batin. Intinya pada ke mental si orang itu aja dah. Kalau dia udah dibukakan mata batin dan enjoy dengan dia bisa lihat ini dibiarkan aja ya. Nggak masalah Nggak juga. masalah. Oke. Kalau dia udah saya cuma sampai batas di sini dan boleh ditutup kembali, itu pun banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang mahir di dalam buka mata batin ya. Soalnya sebenarnya. Tapi kalau ayah saranin lebih baik nggak usah. Janganlah ya. Lebih baik jangan. Karena membiarkan mata batin terbuka itu mengganggu daripada hari-hari dan aktivitas orang bekerja. Kalau memang you bekerja. Kalau seandainya you mata batin dibuka dan enggak ditutup, apakah siap di saat tidur berbalik Badan. Beng beng. Ada badan lainnya. Beng beng. Beng beng. Beng beng. Beng beng, lemper, banyak deh. Iya, apapun juga jenisnya. Sampai yang jalannya merangkak gitu kan. Jalannya merangkak gitu kan. Dia punya kaki tapi dia merangkak gitu kan. Yang dia tiba-tiba turun dari atas genteng dan sambil merangkak. Jadi film Marvel itu selama ini terinspirasi dari ini ya. Dari jin ya. Spider-Man itu ya. Jadi asal usulnya kurang lebih begitu penonton. Saya juga baru tahu hari ini. Apalagi kalau membicarakan dunia gaib yang negaranya memang agak memuja hal seperti itu ya. Tapi negara dan daerah yang nggak perlu kita sebutin, penonton mungkin sudah tahu. Negara apa nih maksudnya, Bos? Fusi Taichung ya. Oh iya, siap. Ya sedikit banyak dengan berkenalan udah mulai mengerti ya bahasa-bahasa seperti ini ya. Baik. Oke. Jadi untuk secara spiritualnya disarankan untuk membiasakan diri berarti dengan lingkungan ya. Baik itu yang dengan yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, kalau untuk secara batinnya dia sendiri, dia kan merasa atau mungkin orang-orang berpikir kayak gue ini kalau misalkan buka mata batin ada yang langsung dampingin nggak ya, dan
kalau dampingin ini tuh membantu atau enggak? Enggak. Dan kemudian kalau misalkan ada dihadapkan kita dengan dua pilihan, yaitu ada gaib yang mendampingi kita, yang menurut kata gaib yang membantu, dan ada Tuhan yang kita biasa untuk berdoa, kita itu menyikapinya seperti apa ya bos ya? Kita harus apa gitu? Sepengetahuan yang disebut dibukakan mata batin, nggak langsung atau nggak melulu ada satu sosok gaib yang mendampingi. Oh. Bisa juga seandainya orang itu didampingi dengan sosoknya yang tanda kutip X tidak begitu cantik, tidak begitu bagus ya. Dan sosok jenis daripada makhluk gaib itu yang disebut jin dan bisa menyerupai siapa saja yang menurut dia dalam ajarannya, oh ini loh yang namanya satu sosok. Tapi sebenarnya sosok itu bukan yang seutuhnya. Jadi hanya satu jin yang bisa menyerupai, dan itu yang tidak dia bisa bedakan loh ya. Yang tidak bisa dia bedakan, seandainya wayang sung namu nganai ya sa tak boleh ya namanya. Tapi dia sangat percaya sekali pada sosok itu, karena sosok itu yang dilihat sama dia sosok yang baik. Sesungguhnya itu bukan sosok yang baik, hanya menyerupai dari sosok yang baik. Cirinya dia sudah mengikuti anjuran-anjuran dari sosok yang mendampingi ya. Sekali, dua kali, bahkan bisa dihitung dengan jari, itu tidak masalah ya. Tapi lama kelamaan kok agak-agak melenceng daripada ajaran dan kepercayaan orang itu gitu loh. Nah, balik lagi pada dirinya, pertanyaan, ini sebenarnya sosoknya baik apa enggak? Padahal yang kita lihat itu sosoknya baik gitu. Tapi kok lama-lama melenceng. Menjerumuskan gitu ya. Lama-lama yang suka membangkang orang tua tiba-tiba gitu ya. Yang mungkin manusia itu melakukan vegetarian, makan vegetarian. Karena dia ada pendamping daripada yang dalam hal gaib, langgar gitu kan. Karena gitu. Mereka mungkin memberikan arahannya kenapa yang dia vegetarian makan daging. Karena ini makhluk hidup diciptakan sama Tuhan dan disembelih memang harus untuk disajikan manusia gitu. Mungkin sekali dua kali dia agak langgar, tapi lama-lama otak daripada orang yang didampingi makhluk gaib yang dianggap baik kok melenceng daripada kepercayaan gitu. Kita di sini tidak membicarakan suatu kepercayaan dan agama tertentu apapun ya. Itu balik lagi pada orang yang menonton channel GPP. Oke. Jangan lupa di subscribe ya nanti ya, habis nonton ya. Subscribe, komen, dan like. Ya, semoga orang yang subscribe selalu diberikan kesehatan, selalu dibukakan pintu rezeki. Apa yang diinginkannya terwujud. Amin, amin, amin. Terima kasih. Nah, bos, ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya kan kita dari tadi udah bahas nih, misalnya dibukakan mata batin, ngelihat hal-hal gaib. Nah, pertanyaannya mungkin kan konotasinya orang-orang mikirnya hal-hal gaib ini kan kayak tadi kita misalnya bahas pocong atau mungkin ada yang wanita. Nah, pertanyaan ini apakah kita sebenarnya kalau dibukain mata batin ini bisa lihat yang hal-hal yang baik, yang seperti mungkin dewa atau malaikat gitu, apakah bisa? Cukup berat juga pertanyaannya ya. Cukup berat juga ya. Balik lagi kepada punya pengetahuan. Oke. Maaf kata kalau seandainya pengetahuan beda dengan yang menonton channel GPP ini loh. Dimaafin. Dimaklumi dan dimaafkan. Dijawab sendiri ya. Yang itu aja belum setuju tuh. Karena kan kita tidak bisa mendengar dan melihat apa jawaban daripada penonton ya. Jadi kita mewakilkan dari yang nonton aja gitu. Dimaafin gitu ya. Ya dimaafin ya penonton ya. Kalau untuk Indigo. Mata batin, dibukakan mata batin. Bisa melihat alam bagus. Alam yang mungkin yang terlalu agak
tidak masuk di akal melihat surga gitu tuh. Hmm. Tergantung dari orang yang membimbingnya. Dia dibukakan mata batin dengan seseorang. Orang itu bisa membimbing ke arah mana gitu loh. Oh. Apakah selalu melulu melihat alam yang rendah dari kehidupan makhluk gaib, atau apakah bisa melihat taraf yang lebih tinggi? Oh. Iya, salah satunya yang seperti itu. Tergantung daripada orang yang membukakan mata batinnya, diarahkan. Mungkin kalau untuk basic-basic tertentu dilihat dulu alam yang rendah. Oke. Seperti yang tadi disebutin, ya lepet ya pocong, ya apa aja dah yang tergantung penonton menilainya gitu loh. Kami tidak memaksanya. Oke. Oh, ini baru tahu nih, berarti ini pengetahuan baru, berarti saya pribadi juga baru tahu sih kalau ternyata emang ada mungkin level-levelnya lah ya. Level-levelnya. Ada basic-basicnya Mungkin untuk level-levelnya. untuk seseorang itu melihat alam gaib seperti apa loh. Ini sepengetahuan dari Ai sendiri. Maaf kalau beda daripada pandangan penonton. Iya, iya. Dimaafin. Berarti nih kita jadi tahu nih kalau mungkin yang umum-umumnya orang-orang dibukakan mata batinnya itu mereka lebih banyak melihat yang level-levelnya mungkin entry level lah ya disebutnya. Yang dilihatnya sudah umum. terbiasa umum Iya, yang dengan umum. Mungkin berarti untuk sebenarnya bisa, berarti jawabannya sebenarnya bisa, tapi tergantung kembali lagi ke si mediator yang ngebantu untuk dibukakan mata batin. Sebenarnya untuk mata batin itu nggak selalu melulu untuk si buka mata batin melihat makhluk gaib ya. Kita orang biasa yang tidak dibukakan mata batin pun terkadang di saat makhluk gaib itu sedang tidak beruntung dan kita bisa melihat makhluk gaib ini loh, seperti apa namanya, berpapasan gitu loh. Di saat makhluk gaib itu memang sedang naas gitu. Jadi habitatannya bisa kita lihat walaupun cuma beberapa detik gitu loh. Iya. Kelebat gitu kan. Tanpa kita dibukakan mata batin. Tidak. Ya, Tidak selalu melulu begitu, enggak. Banyak juga ya yang cerita, mungkin viewers juga pernah mengalami. Ada orang bilang kalau misalkan lagi capek banget itu terkadang frekuensinya bisa sama sehingga tidak sengaja bisa ketemu begitu ya. Cuman ya jangan sampai lah kita ketemu kayak begitu ya. Semoga sih jangan. Iya gitu loh. Iya. Jadi kalau saya boleh simpulkan berarti begini ya Bos ya. Untuk orang-orang yang telah dibukakan atau dia memiliki indigo, mereka itu walaupun dia sudah mengetahui pendampingnya siapa, mereka juga secara pribadi harus memverifikasinya sendiri agar mereka tahu sebenarnya saya ini diarahkan ke jalan yang baik atau yang buruk. Yang mana tujuan akhirnya sebenarnya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena dengan kita berdoa kepada Tuhan, otomatis yang di sekeliling kita itu juga yang baik-baik. Jadi kalau misalkan buat penonton, kiranya ada pesan-pesan lain nggak selain itu untuk orang-orang yang mata batinnya sudah terbuka atau indigo? Untuk kalangan-kalangan orang yang disebut umat awam yang tidak mengerti dunia gaib, kalau mentalnya belum kuat, lebih baik tidak perlu dibukakan mata batin. Kalau mereka penasaran, bukankah setempo-setempo manusia itu suka bermimpi buruk? Mimpi buruk itu enggak selalu melulu dikategorikan hal-hal yang ini loh, kita ngelihat gelombang besar atau angin puting beliung yang tinggi. Yang disebut mimpi buruk itu terkadang kita suka bertemu dengan satu sosok makhluk gaib. Benar. Dan bahkan dikejar-kejar atau sejenisnya. Lebih baik nggak usah kalau belum kuat mental. Itu aja sih pesannya, agar tidak terganggu. Kalau dibukakan mata batin, nanti akan terganggu pada aktivitas kehidupan hari-hari, dan bahkan kita pun seperti mempunyai pribadi yang baru gitu loh, yang kita sendiri tidak. Ini kok bukannya pribadi aku gitu kan. Contohnya seperti itu. Lebih baik nggak usah. Oke. Jadi pesannya diingat-ingat ya teman-teman. Jadi jangan terlalu mengikuti rasa penasaran tanpa dasar yang jelas, kurang lebih begitu ya.
Harus ada pembelajaran yang benar-benar dia mengerti kalau dia mau dibuka mata Mata batinnya. batin. Iya, iya, iya. Kalau mungkin kalau hanya untuk beberapa jam ya welcome aja gitu kan. Kalau Oh. seandainya Test drive gitu ya bahasanya ya. iya. Iya, bisa test drive Test berarti. drive dulu. Ya emang sebenarnya kadang-kadang juga saya, kalau jujur saya pribadi nih, kalau siang suka penasaran sebenarnya. Kalau lagi siang nih kan terang, jadi penasaran kayak bisa nggak nih coba dibantu dibukain mata batinnya. Tapi kalau malam takut, saya Jadi nggak berani. ceritanya di saat mata batin itu mau dibuka siang aja gitu. Siang aja. Kalau malam ditutup Kalau gitu. iya, kalau malam tutup. Emang siapa yang mau disuruh? Orang yang mau disuruh siapa begitu ceritanya? Enggak, ini ceritanya saya pribadi. Kalau saya pribadi kalau siang tuh kadang suka penasaran pas masih terang nih, masih Kayaknya rame. sepengetahuan bos nggak ada yang model begitu. Pertanyaannya yang aneh. Ya udah berarti lebih baik jangan. Lebih Nggak baik usah. jangan. Lebih baik jangan. Iya, karena Iya. mentalnya belum siap. kalau Iya. gitu ya. Iya, jadi ya Balik mungkin lagi pada mental aja gitu kan, udah siap apa belum. Resiko-resiko yang akan dihadapi seperti apa dan keterkejutan apa yang akan dirasakan. iya, Makanya iya. di sini ada GPP. Enggak napa-napa. Enggak Nggak napa-napa. napa-napa. Iya, iya. Ya, jadi mungkin Ken, gimana kira-kira kesimpulan bicara kita hari ini? Mungkin bisa. Udah cukup jelas atau masih kurang jelas? Mungkin kalau kurang jelas kita akan mengadakan pembicaraan di session-session yang akan Selanjutnya. selanjutnya. Iya, berarti sebenarnya sih kalau kalau kesimpulannya dari ini semua sih sama mungkin seperti bos, bahwa dibilang yang penting semuanya mengenai mental. Jadi kalau emang dirasa kalian cukup pemberani, ya mungkin boleh untuk dibuka sementara lah, nggak usah sampai selamanya. Iya. Tapi kalau misalnya kalian penakut sama seperti saya, lebih baik jangan, oke? Jangan ya. Lebih baik jangan. Hati-hati ya. Dan gunakan keindigoan pada kalian semua dalam hal yang positif. Oke, untuk hal-hal positif Dan ini itu membantu. karunia yang diberikan pada Yang Maha Kuasa untuk diri kalian semua. Hanya itu saja. Subscribe. Oke, kalau gitu akhir kata kita sudahi dulu video ini. Untuk video-video yang selanjutnya, kami harapkan juga partisipasi dari viewers-viewers agar bisa untuk mengontak kami apabila ingin sekali menceritakan keluh kesahnya. Siapa Kemudian, tahu bisa memberikan ya, solusi. siapa tahu kita GPP ini bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kalian. Terkecuali untuk santet ya guys, kita tidak menangani untuk Santet, urusan no. santet-santet Iya. gitu. Ya, Dan kita semua tidak pernah mengerjakan santet. ya. Dan santet itu suatu perbuatan yang sangat-sangat sekali tidak terdaftar dalam hal agama apapun juga. Ya, betul. Jadi, akhir kata, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.